Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua Hairun Imam. Jadi santer di media sosial tersebar bahwa Anies Baswedan akan membuat sebuah partai, teman-teman. Namanya Partai Perubahan Indonesia atau mungkin kalau saya bilang Partai Anak Abah kali ya. Karena akan mengakomodir suara-suara anak abah nih nantinya. Tapi ya sebelum kita masuk ke videonya, ini ada sebuah kritik yang ingin saya perlihatkan ke teman-teman semua. Dan kritik ini sepertinya sangat apa ya, sangat tendensius teman-teman. Nanti kita reaction juga kritik orang ini ya. Sepertinya ini anak abah juga nih. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Tuhan. Teman-teman, udah pada tahu belum nih, menjelang pilkada serentak, mesin bansosnya si Mulyono mulai bergerak lagi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, ini katanya mesin bansos. Orang ini sepertinya nggak tahu ya, dia nggak pernah melihat Pak Jokowi yang selalu membagikan bansos ketika berkunjung ke suatu tempat dan itu dilakukan sudah sejak lama. Mungkin kakak ini nggak pernah lihat ya, atau nggak update, atau gimana teman-teman? Saya juga bingung nih kepada kakaknya nih. Katanya bansos, waduh, buat pilkada lagi katanya. Padahal ya udahlah teman-teman. Iya, bukti nyatanya ketika si Mulyono kembali membagikan bansos beras saat melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta pada hari Kamis 28 Agustus yang lalu atau pada hari kedua pendaftaran pilkada serentak. Ini nama kakaknya siapa sih guys? Ya itu kebiasaan Pak Jokowi loh. Setiap berkunjung ke sebuah daerah, dia selalu membagikan sembako. Coba deh lihat di YouTube-nya Sekretariat Negara, kunjungan-kunjungan presiden, pasti dia bagi-bagikan sembako. Dan itu bukan hanya pilkada ini. Setiap saat dilakukan oleh beliau. 2024. Gila, bener-bener si Mulyono ini gila banget. Padahal beberapa bulan yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta tidak ada lagi penyaluran bansos menjelang pilkada. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran Monitoring Center for Prevention MCP 2024 di kantor KPK Jakarta. Lalu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu pun Rahmat Bagja mengatakan bantuan sosial atau bansos menjadi salah satu poin pengawasan, khususnya menjelang pilkada serentak 2024 nanti. Iya, pasti akan jadi pengawasan, tidak boleh ada bantuan sosial yang digunakan pemerintah untuk kepentingan peserta pasangan calon tertentu. Nah, kalau itu benar. Karena biasanya incumbent itu ketika detik-detik menjelang pilkada, mereka membagikan bansos, memperbaiki jalan dan segala macam. Tapi Pak Jokowi membagikan bansos untuk siapa, Mbak? Untuk paslon siapa? Ini yang menjadi pertanyaan kalau Anda menuduh Pak Jokowi membagikan bansos untuk pilkada, buat kepentingan siapa gitu? Buat pasangan siapa? Ini yang harus Anda jawab, jangan asal nuduh-nuduh ya kan? Kata Bagja pada saat itu. Bahkan nih, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir menyatakan pihaknya akan menerbitkan himbauan agar pemerintah daerah tidak menggelontarkan bansos menjelang pemilihan kepala daerah 2024 nanti. Ini benar, pemerintah daerah. Dari adanya beberapa statement baik dari pihak KPK, Bawaslu sampai pihak Kemendagri, pertanyaan gua, kenapa si Mulyono tetap membagikan bansos menjelang pilkada 2024? Atau tepatnya hari kedua jadwal pendaftaran pilkada serentak? Jawab lu Mulyono. Pertanyaan gua lagi Mbak ya. Buat siapa bansos itu dibagikan kalau memang itu buat pilkada? Orang Pak Jokowi aktif kok bagikan bansos setiap dia berkunjung ke pasar, ke daerah-daerah. Aduh guys, suruh cek YouTube Sekretariat Negara Mbak ini. Lihat kegiatan-kegiatan Pak Jokowi di daerah, bagaimana beliau membagi-bagikan bansos di daerah. Setiap ada kunjungan, suruh cek kakak ini. Ups.
gue lupa. Kan kalau Mulyono bebas-bebas aja mau ngelakuin apa juga. Mau ngelanggar konstitusi, mau ngelanggar undang-undang, mau cawe-cawe, mau jegal sana sini. Aduh. Ya suka-suka dia lah. Termasuk ngelawan Overacting Tuhan pun banget ya dia kan? lakukan demi membangun dinasti politiknya. Melawan Tuhan. Pokoknya apapun bisa dilakukan dengan modal jabatan dan kekuasaan yang si Mulyono miliki saat ini. Pertanyaan gue nih, kira-kira punya nyalika KPU dan Bawaslu untuk menegur Mulyono dan kroni-kroninya? Kalau menurut gue berdasarkan pengalaman nggak punya nyali. Aduh, ngebet banget ya kan guys. Gue sih udah capek berkata-kata dari tadi ya. Coba kalian komentar di bawah satu kalimat buat kakak ini ya. Oke? Komen di bawah. Tapi jangan kasar, nggak boleh. Harus tetap sopan kita ya. Harus tetap sopan guys. Kalau Mas Anies mau minta rekom kan nggak dikasih. Akhirnya mau bikin partai katanya terakhir tuh Bang. Ya kita sarankan janganlah. Kok jangan? Ya biayanya mahal. Iya. Ya kan, satu. Kedua, apa Anies punya uang sekitar 2 triliun lebih. Kan banyak umat mendukung Mas Udahlah. Anies. Banyak umat. Kalau dia maju sebagai cagup atau capres itu banyak yang nyumbang. Partai ini kan lihat yang lain P3 aja nyungsep, yang udah begitu Anies pula lagi kan komunitinya itu juga. Nanti paling kan dari Partai Umat pindah ke situ, ya kan PBB pindah ke situ. Partai Buruh. Ya Partai Buruh Agak belum susah tentu lah. ya, agak Belum susah kalau tentu partai kalau buruh. Partai umat lah. Tapi ala kan Bu ini Amin Rais. komunitas-komunitas kita kan tahu kan, gitu. Ya. Jadi Katanya Guntur Romli, Anies sudah mualaf. Jadi udah kembali ke kitohnya lagi sebagai tokoh kalau moderat. masuk PDIP, gitu kan. Sekarang kan nggak jadi. Padahal udah pakai batik merah ya. Hah? Udah punya batik merah kan waktu itu. Udah pernah kita bahas Mas, batik itu baru dijahit, aku bilang, kata mereka udah lama. Itu batik yang dipakai gongsi Pak Coy. Ya kan, makanya kan siluetnya kan kita bisa lihat tuh. Jadi, Ya nggak? dan menurut Abang Anies nggak perlu Ya, bikin jangan partai. bikin partai, udah dia bikin institut satu yang serius. Kemudian institut itu menjadi tempat berkumpulnya cendekiawan-cendekiawan besar di dunia ini. Oh, kirain anak Iya kan? Abah. Dari berbagai negara. Kan hebat. Kan balik lagi jadi direktur di Indonesian Institute. Ya, itu kan lain dulu. Dulu di bawah Muzani, Jeffrey Givani. Ya, sekarang dia bikin sendiri. Jadi ngikutin kayak kalau di Bangladesh itu ya Yunus. Ya. Ya. Muhammad Yunus. Atau Oh, dulu Muhammad kan ada, Yunus, ya kan? Kan akhirnya jadi perdana menteri Ya, kalau nah, buat iya. Yunus kan. ada ini BM Club of Rome dulu, ingat nggak? Ya Club of Rome. Club of Rome. Jadi Kan memang itu kan ikut jalurnya Yunus itu ya udah jadi intelektual jadi ini. kalau Yunus, Tapi ngasih cuman komentar Yunus- politik. Tapi kalau Yunus kan banyak kerjanya. Kalau Anies banyak ngomong ya itu aja beda. Waduh. Nah, kembali ke BHM. Tadi kan Bang Zuma bilang Anies nggak mungkin lah bikin partai, nggak punya duit ya. Energinya nggak sebesar itu untuk bikin partai, nggak gitu-gitu lah sampai 2 triliun segala macam. Kalau BHM melihatnya gimana? Kalau saya tuh Anies tuh ya karena dibilang tadi antitesis itu dia akan tergantung pada pemerintahannya Prabowo ini berhasil atau tidak. Makin pemerintahan Prabowo ini kacau, makin Relevan dia. tinggi dia. Ya. Tapi kalau pemerintahan Prabowo ini berhasil, Wah, tenggelam udah. nah ini akan kempes. Nah, apalagi kalau Prabowo tuh kan punya keahlian satu, dia bisa orang yang dia culik aja bisa jadi pendukung dia kan. Apalagi sekedar lawan politik. Sebenarnya kan gini, kalau Anies itu tiba-tiba dibujuk jadi menterinya Prabowo, kan selesai. Ya kan? Jangan- Antitesisnya selesai kan? Jangan-jangan nggak usah diujuk, Anies sudah cari jalan untuk ke situ. Waduh. Cari jalan untuk ke situ. Ini lebih dalam lagi sih. Memang Bung Zulfan Lindan ini politisi senior yang luar biasa juga teman-teman. Tokoh-tokoh hebat seperti Amin Rais, tokoh reformasi, lokomotif reformasi, begitu dia membuat partai politik, partai umat, dia berada dan partai-partai lainnya menjadi partai nasakom, nasib 1 koma. Nasib 1 koma. 0 koma kali. Artinya tidak mampu
meraih Threshold. ke Senayan. Nah, Haritanu kurang apa dananya? Perindo gagal. Lalu belum lagi punya media. Ada Kaisang bin Jokowi, anak presiden. Dananya juga mungkin unlimited, gagal. Tak berseri. Belum lagi banyak tokoh-tokoh partai yang merasa bahwa dirinya bisa mengumpulkan massa, gagal. Yusril Iza Mahendra, gak pernah berhasil partainya. Kurang hebat apa dia? Iya betul. Kurang hebat apa Yusril? Beda kan? dengan kasus yang dikemukakan Bung Kodari tadi, soal SBY dan lain-lain. Momentum dalam politik itu penting. Nah, apakah kemudian kasus yang dialami Anies Baswedan kali ini dianggap sebagai tokoh yang terzolimi oleh sistem politik kita? Otomatis kemudian kalau membentuk partai politik akan dengan mudah. Pusing ya kan, pusing Itu ya kan. berbeda sekali. Anak abah pusing ya kan. Masyarakat kita sudah sangat pragmatis. Sudah tahu kalau pemilu itu adalah ajang mendapatkan rezeki. NPWP. Apalagi Nomor NPWP? piro wani piro. Nomor Kira piro begitu. wane piro. Iya 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 iya. Selain faktor-faktor itu, pada 2029 Anies akan menghadapi 4 keluarga presiden. Yang itu kemungkinan akan dimajukan untuk mengikuti kontestasi presiden. SBY tentu akan mendorong AHY. Megawati saatnya mendorong Puan Maharani. Begitu juga Jokowi kalau mulus ingin mendorong Gibran jadi presiden. Tidak cukup hanya jadi wakil presiden. Apakah keluarga Gus Dur juga tidak ingin Yeni Wahid jadi presiden? Ingin. Prabowo juga ingin. Masih ingin 2 periode. Berat sekali menurut saya. Maka pilihannya untuk Anies adalah 2. Mau jadi pejuang demokrasi, mempromosikan nilai-nilai demokrasi, melakukan aktivitas supaya partisipasi aktif masyarakat untuk hadir, menyemangati, menyemarakkan pemilu, dan juga kemudian memantau pemilu agar berlangsung transparan, adil, bebas. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa analisis terkait dengan Partai Anak Abah atau Partai Perubahan Indonesia yang akan dibentuk sepertinya oleh Mas Anies beserta pendukung-pendukungnya nih. Karena katanya kan Mas Anies punya pendukung 25 juta yang tersebar di seluruh Indonesia teman-teman. Wah, ini Partai Perubahan ini bisa menjadi partai terbesar teman-teman di Indonesia nih. Akan mengalahkan Nasdem, akan mengalahkan PDIP, Gerindra, Golkar. Wah ini lewat semuanya karena mereka sudah punya 25 juta pendukung yang siap untuk memberikan dan mendaftar sebagai anggota Partai Perubahan. Wah ini kita tunggu-tunggu ya, kita akan menyaksikan secara bersama-sama teman-teman. Tapi ya itulah tadi beberapa video yang kita saksikan, yang kita simak, yang bisa kita reaction pada kesempatan kali ini. Dan yang video pertama tadi saya nggak tahu siapa teman-teman, silahkan Anda komentar di bawah. Saya nggak tahu namanya siapa, dia anak abah atau bukan. Saya juga tidak kenal dengan dia tadi itu, tapi kritiknya sangat keras sekali dan kurang data sepertinya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.